guys. Jadi aku mau sharing-sharing sama kalian gimana pengalaman aku kerja di Saudi. Ini berdasarkan apa yang aku alamin ya. Jadi bisa kalian tonton video ini sampai habis ataupun juga bisa kalian skip, tapi terserah kalian. Aku kerja di Saudi itu tahun 2022. Kira-kira pertengahan Juni, dan itu awalnya bener-bener kayak ngerasa nggak betah, ngerasa pengen pulang terus, karena aku juga bilang aku nggak mau lanjut kontrak, aku cuma mau 2 tahun aja. Tapi kalian jangan salah nih, ucapan kalian itu bener-bener bakal berubah ketika kalian udah masuk 1 tahun bekerja di Saudi Arabia. Kalian kayak ngerasa nyaman, terus juga yang awalnya takut kita nggak bisa komunikasi sama teman-teman karena kita nggak bisa bahasa Inggris, bahasa Arab. Setelah kita bisa berbicara bahasa Inggris walaupun nggak lancar, itu kayak enak banget gitu loh. Ternyata nggak seserem, nggak sepenakutkan itu ya kerja di Saudi Arabia. Dan juga pasti di pikiran kalian orang-orangnya pada jahat, dokter-dokternya pada jahat. Enggak guys, sama sekali enggak. Aku bener-bener datang ke sini itu kayak nol bahasa, minim bahasa, dan nggak tahu apa-apa. Aku cuma tahu kayak how are you, udah kayak how are you, I'm fine gitu, what are you doing gitu. Ya ampun, kayak kok bisa sih aku memutuskan untuk bekerja ke Saudi padahal aku tuh nggak punya bahasa Inggris, maksudnya kemampuan bahasa Inggris aku tuh bener-bener minim gitu. Kuncinya satu, yakin dan pede aja. Terus kalian tahu nggak, aku sampai aku bingungnya mau jawab apa, sampai aku tuh bawa HP gitu loh, kayak aku translate gitu di Google Translate, dan mereka nggak ketawa, mereka tuh lebih memaklumi karena emang bahasa ibu kita bukan bahasa Inggris, dan setiap hari kita menggunakan bahasa Indonesia ataupun juga bahasa daerah. Nah jadi untuk belajar bahasa Inggris itu benar-benar otodidak, maksudnya kayak entah dari YouTube, entah dari itu kamus-kamus atau dari video-video yang lain gitu kan. Jadi kayak mungkin ada beberapa orang yang ngambil les ke Pare karena kita kayak emang niat banget gitu. Tapi kalau aku bener-bener nggak ngambil les sama sekali, kayak bener-bener ya udah, pokoknya aku berangkat dulu nih ke Saudi. Bisa atau nggak bisanya aku bahasa Inggris belakangan. Terus juga banyak juga ya culture shocknya gitu, kayak di Saudi tuh aku kira orang-orangnya pada pakai gamis-gamis yang besar, abaya-abaya besar gitu, ternyata enggak guys. Aku pertama kali datang ke sana tuh kayak kaget banget, yang melepas jilbab, yang masih pakai sepan gitu kan, karena kan bukan dari Saudi aja ya, kita ada dari Filipina gitu, ada dari India, terus dari negara-negara lain juga, Indonesia juga yang pastinya. Jadi kayak aku tuh kayak kaget aja gitu, emang boleh ya di Saudi pakai celana lepis gitu, pakai rambut pirang gitu, pokoknya yang kayak culture shock banget lah. Terus juga kalian tahu di sini nasinya tuh nggak bener-bener nasi yang kayak kita di Indonesia, nasi putih. Jadi nasinya tuh kayak udah dicampur sama masalah-masalah gitu. Tapi nggak semuanya, kecuali kalau kita memang masak sendiri. Dan di sini tuh ada kayak beras-beras Indonesia ya, kayak selancar gitu, yang bener-bener enak banget. Nah itu salah satu merek itu Jasmine. Nah aku endorse aja nih, yang nggak di endorse. Kalau kalian pengen banget ngerasain beras Indonesia yang enak banget itu Jasmine, walaupun harganya agak mahal. Nah terus shocknya lagi nih, mereka tuh kalau ngomong tuh kenceng banget. Mereka tuh ngomong tuh kayak lagi berantem gitu loh, kayak tapi setelah 5 menit atau mungkin 10 menit gitu, ya udah kayak nggak terjadi apa-apa. Tapi jangan salah ya kalian, orang Arab itu kalau marah ya emang marah banget, itu kayak emosi banget. Jadi kita tuh diajarin kalau misalnya orang Arab lagi marah, kita maksudnya kayak ngajarin dia untuk kayak astagfirullah gitu. Biar apa? Biar emosi dia tuh kekontrol, jadi nggak menggebu-gebu gitu marahnya guys. Terus juga di sini orang sarapannya bukan sarapan nasi, tapi orang di sini tuh banyak makan kubus gitu, kayak porota gitu, kayak roti Maryam lah kalau kita bilang tuh kan, kayak makanan orang India. Terus nanti dicocol pakai kari, kuah kari. Beda kayak Indonesia kan harus makan nasi ya. Kalau di sini tuh cukup teh atau gahwa. Dan yang pastinya orang Saudi tuh bener-bener kuat minum kopi. Kalian bayangin aja nih, musim panas banget, mereka minum kopi yang bener-bener kopi yang kayak panas banget, kayak apa sih, maksud aku tuh ini orang normal nggak ya gitu kan. Oke kalau misalnya musim dingin nggak apa-apa, ini panas karena di Saudi tuh panasnya bisa mencapai 52 derajat, 49 derajat.
kebayangkan kalian gimana kebakarnya gitu. Tapi mereka malah minum yang panas-panas. Karena apa? Karena mereka itu bener-bener pecinta kopi ya. Bahkan mereka itu bikin kopinya tuh tanpa gula. Kayak americano itu kan emang terkenal pahit gitu ya, tapi itu bikin strong. Terus kayak gahwa, terus kayak ada chai gitu, itu mereka udah biasa banget, beda banget sama Indonesia. Nah terus fun fact-nya lagi, kita orang Indonesia tuh sering banget dikira orang Filipina karena muka kita sama. Iya kan, dan juga karena kita dari Asia dan negara kita tuh tetanggaan, jadi kayak mereka sering nanyain aku pakai bahasa Filipin. Terus juga karena kebetulan teman-teman aku tuh Filipin ya, jadi kayak setiap hari ya bisa dibilang 24 jam lah sama mereka. Terus aku juga ngerti bahasa Filipin walaupun sedikit gitu. Nah terus di Saudi itu apa ya, kayak kalau musim panas banget, tapi kalau musim dingin bisa sampai 8 derajat ataupun 2 derajat Celcius. Kalian kebayangkan? Dan juga di sini tuh kayak orang-orang tuh pada aneh ya. Kalau musim dingin ya tetap nyalain AC gitu, karena mereka nggak bisa tidur kalau nggak pakai AC. Padahal itu udah dingin banget guys. Nah terus juga ada yang nanya sama aku, Kak, enakan kerja di klinik atau kerja di rumah sakit? Nah itu balik lagi ke kalian masing-masing ya teman-teman. Aku pertama kali kesini aku keterima di poliklinik, dan itu aku kerja sebagai asisten dokter gigi dan juga kerja di emergency room. Kalian bayangin aku ini bidan dan gak ada pengalaman buat jadi asisten dokter gigi, tapi ya udah terima aja asalkan kita siap gitu loh. Dan dokternya tuh juga benar-benar ngajarin dari nol. Nah itu sih hebatnya, kayak di sini tuh walaupun kita bidan tapi kita perawat, kita bisa ditempatin di derma, di dental. Nah setelah itu ada kayak gaji aku tuh telat, jadi aku pindah tempat kerja, dan tempat kerja kedua itu aku di klinik kecantikan. Sama juga klinik kecantikan, aku juga nggak punya pengalaman, tapi mereka mau nge-training aku selama 3 bulan. Akhirnya dengan isu yang sama juga aku interview lagi dan aku keterima di rumah sakit, dan sampai hari ini aku bekerja di rumah sakit. Tapi aku nggak di ruang kebidanan, aku di ruang kebidanan mungkin itu sekitar 6 bulanan gitu. Dan setelah ini aku nge-cover sekretari, dan aku juga nge-cover store nursing gitu kan. Jadi kayak emang bener aku dikasih kepercayaan untuk nge-handle itu semua. Dan aku ngerasa kayak walaupun aku bidan, tapi aku harus punya experience di bagian lain gitu loh. Jadi nggak monoton aja harus bidan. Tapi balik lagi ya, itu terserah kalian. Aku nggak memaksa kalau kalian tuh harus jadi admin, tuh enggak. Karena aku kebetulan juga nggak mau ribet megang pasien ya, karena pasien di sini tuh bener-bener harus perfect banget guys. Nah terus apa lagi ya? Pokoknya sebelum kalian memutuskan untuk bekerja ke Saudi, jangan lupa untuk siapin mental kalian. Jangan sampai kalian tuh kayak jangan. Intinya kalau kalian mau tahu info loker Saudi ataupun apa ya semuanya tentang Saudi, kalian bisa aja DM aku, bisa lewat Instagram ataupun bisa WhatsApp, dan juga bisa DM ke TikTok. Tapi di TikTok aku jarang buka ya, jadi lebih baik kalian DM ke Instagram aku. Dan juga nanti aku bakal share loker terbaru untuk ke Saudi Arabia dengan gaji yang lumayan banget. Oke, jadi stay tune terus di video-video aku selanjutnya guys. Bye bye.